Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Andesita dengan NIM 416250133. Saya akan mempresentasikan analisis faktor risiko dan klasifikasi keterlambatan logistik menggunakan simulasi Python. Di sini bertujuan untuk mengolah dataset logistik menggunakan Python, menyimpan data ke database MySQL, melakukan analisis statistik terhadap data logistik, mengklasifikasi tingkat risiko pengiriman, menampilkan visualisasi data menggunakan Matplotlib dan Seaborn, membantu pengambilan keputusan dalam manajemen logistik. Di sini saya akan membahas kode pemrogramannya. Yang pertama ada import library, membaca dataset dan membuat database MySQL. Di sini sudah terdapat kode-kodenya. Pada sel pertama dilakukan proses import library yang dibutuhkan yaitu Pandas untuk membaca dataset dan MySQL connector untuk menghubungkan Python dengan database MySQL. Dataset dengan format CSV kemudian dibaca menggunakan fungsi pdread CSV. Sedangkan kolom timestamp dikonversi menjadi format datetime agar sesuai dengan tipe data pada MySQL. Selanjutnya, program membuat koneksi ke MySQL, membuat database supply chain DB, serta membuat tabel supply chain yang berisi seluruh atribut pada dataset. Setelah tabel berhasil dibuat, seluruh data dimasukkan ke dalam database menggunakan perulangan for hingga seluruh 32.065 data berhasil disimpan. Menghasilkan output, database berhasil dibaca dari file CSV, database supply chain DB, dan tabel supply chain berhasil dibuat. Seluruh 32.065 data berhasil disimpan ke database MySQL. Program menampilkan pesan 32.065 records inserted successfully sebagai tanda proses import berhasil. Import library analysis data. Di sini sudah terdapat kode-kodenya digunakan untuk mengimport library yang akan digunakan pada proses analisis data dan visualisasi. Library NumPy digunakan untuk perhitungan statistik numerik, Pandas digunakan untuk manipulasi data, Matplotlib digunakan untuk membuat grafik dasar, sedangkan Seaborn digunakan untuk menghasilkan visualisasi statistik yang lebih menarik. Selain itu, style grafik juga diatur menggunakan PLT Style Use ggplot dan SNS settemp agar tampilan grafik menjadi lebih informatif. Oke, selanjutnya menampilkan 5 data pertama dengan menggunakan dfhead. Di sini sudah terdapat outputnya. Menampilkan 5 data. Pertama, dfhead. Pada sel ini digunakan fungsi dfhead untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Tujuannya adalah memastikan data telah berhasil dibaca dengan benar sekaligus mengetahui struktur dataset yang digunakan. Dari hasil tersebut terlihat bahwa dataset memiliki berbagai atribut yang berkaitan dengan proses logistik seperti lokasi GPS kendaraan, konsumsi bahan bakar, kondisi cuaca, biaya pengiriman, probabilitas keterlambatan, hingga klasifikasi risiko. Outputnya yaitu menampilkan 5 baris pertama dataset. Dataset memiliki 26 atribut, data berhasil dibaca tanpa error, struktur dataset sesuai dengan dan siap untuk diproses analisis. Oke, selanjutnya menampilkan ukuran dataset dengan dfhead. Sel ini digunakan untuk mengetahui jumlah baris dan kolom pada dataset menggunakan fungsi dfshape. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dataset terdiri dari 32.065 baris dan 26 kolom, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang dianalisis memiliki ukuran yang cukup besar untuk dilakukan simulasi. Selanjutnya menampilkan informasi dataset dengan dfinfo. Di sini sudah terdapat output-outputnya. Sel ini berfungsi untuk melihat informasi lengkap mengenai dataset seperti jumlah data pada setiap kolom, tipe data, serta penggunaan memori. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh kolom memiliki 32.665 data non-null sehingga tidak terdapat data yang hilang. Selain itu terdapat 24 kolom bertipe float 64 dan 2 kolom bertipe string yaitu timestamp dan risk classification. Selanjutnya, statistik deskriptif. Pada sel ini digunakan fungsi describe untuk memperoleh statistik deskriptif dari seluruh variabel numerik. Informasi yang diperoleh meliputi nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, nilai minimum, kuartil, median,
hingga nilai maksimum. Statistik ini memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Pemeriksaan missing value. Sel ini menggunakan fungsi df is no sum untuk mengetahui apakah terdapat data yang kosong pada setiap kolom. Berdasarkan hasil yang diperoleh, seluruh kolom memiliki nilai 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa dataset tidak memiliki missing value dan siap digunakan untuk proses analisis. Menampilkan nama kolom. Pada sel ini digunakan fungsi df columns dan df columns to list untuk menampilkan seluruh nama atribut yang terdapat pada dataset. Informasi ini berguna ketika akan melakukan pemanggilan kolom pada proses analisis maupun visualisasi data, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan penulisan nama kolom. Selanjutnya ada analisis statistik delivery time deviation. Sel ini menggunakan library NumPy untuk menghitung statistik pada variabel delivery time deviation. Perhitungan yang dilakukan meliputi nilai rata-rata, median, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata penyimpangan waktu pengiriman adalah sekitar 5,18 jam dengan median 6,11 jam, sehingga sebagian besar pengiriman mengalami keterlambatan. Menghitung jumlah pengiriman terlambat. Pada sel ini dilakukan klasifikasi sederhana terhadap data pengiriman berdasarkan nilai delivery time deviation. Data dengan nilai lebih besar dari 0 dikategorikan sebagai pengiriman terlambat, sedangkan nilai kurang dari atau sama dengan 0 dianggap tepat waktu. Hasil simulasi menunjukkan terdapat 26.323 pengiriman terlambat, 5.742 pengiriman tepat waktu dengan persentase keterlambatan mencapai 82,09% dari seluruh data. Selanjutnya, visualisasi menggunakan Matplotlib. Di sini sudah terdapat kode-kodenya. Sel ini menghasilkan 7 jenis visualisasi dalam satu tampilan, yaitu histogram distribusi keterlambatan, diagram batang klasifikasi risiko, scatter plot hubungan kemacetan dengan keterlambatan, scatter plot biaya pengiriman terhadap keterlambatan, box plot keterlambatan berdasarkan klasifikasi risiko, line plot rata-rata keterlambatan harian, serta pie chart distribusi klasifikasi risiko. Seluruh grafik bertujuan untuk mempermudah analisis hubungan antar variabel dalam dataset logistik. Di sini sudah terdapat outputnya. Visualisasi menggunakan Seaborn. Ini merupakan kode-kodenya. Sel terakhir menunjukkan 7 grafik menggunakan Seaborn, yaitu histogram dengan KDE, konplot klasifikasi risiko, 2 scatter plot, box plot, line plot, dan violin plot. Visualisasi ini memberikan gambaran distribusi data hubungan antar variabel serta penyebaran nilai keterlambatan berdasarkan tingkat risiko, sehingga hasil simulasi menjadi lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Sini tuh sudah terdapat output dengan menggunakan Seaborn-nya. Kesimpulannya, simulasi berhasil dilakukan menggunakan Python dan MySQL. Dataset berisi 36.065 data berhasil diolah tanpa missing value. Sebanyak 82,09% pengiriman mengalami keterlambatan. Analisis statistik dan visualisasi membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan logistik. Python terbukti efektif untuk pengolahan data, analisis statistik, dan visualisasi dalam sistem logistik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Saya Zaskia Ardasinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.